Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini di video saya yang kali ini yaitu pembuatan logo dengan menggunakan Corel Draw. Saya akan menggunakan Corel Draw X7. Silahkan diperhatikan baik-baik bagaimana langkah tutorial dalam penggunaan Corel. Nah, ketika kalian sudah membuka Corel Draw, kita perhatikan baik-baik. Di dalam Corel Draw sendiri terdapat beberapa toolbar. Salah satunya ada toolbar color, ada toolbar menu, dan toolbar sebelah kiri. Nah, untuk membuat sebuah logo, pastikan anak-anakku membuat file, kemudian new. Ukurannya kalian bisa pilih antara A4 atau kalian bisa mengcustom. Untuk mengcustom, kalian bisa pilih size, lalu pilih custom. Nah, ketika pilih custom, anak-anakku bisa memilih milimeter atau dijadikan senti. Kalau anak-anak mau menjadikan senti atau mili, silakan. Ya, contoh saya jadikan mili, ukurannya adalah 200 kali 200 mili. Ya, ini ukuran yang saya custom, lalu kemudian oke. Nah, ketika sudah, maka ukuran kertas kerja akan menjadi ukuran 200 kali 200 mm. Nah, yang pertama untuk anak-anakku kalian bisa menggunakan fitur shape. Shape di sini sebelah kiri, kalian bisa menggunakan rectangle ini untuk membuat persegi. Kemudian ini ellipse untuk membuat lingkaran atau polygon untuk membuat sebuah bidang presisi lebih dari 4. Nah, untuk mengganti ukurannya, anak-anakku bisa kalian klik dulu objeknya menggunakan pick tool. Kalian klik pick tool, kemudian kalian bisa mengganti ukurannya seperti ini. Klik pick tool, lalu kemudian kita lihat size bagian atas. Nah, contoh saya ganti ukurannya 40 kali 40 mili. Nah, maka ukuran perseginya menjadi presisi yaitu 40 kali 40 mili. Nah, kita akan coba untuk ukuran yang elips atau lingkaran, kita klik. Nah, kita ganti ukurannya menjadi 30 kali 30. Yang pertama, anak-anakku bisa membuat yang namanya objek 2 dimensi shape, seperti ini. Nah, untuk membuat teks, contohnya anak-anak mau bikin sebuah logo dari teks, contohnya tulisan Facebook. Nah, kalian bisa klik namanya text tool A, F8. Ya, kalian ketik Facebook seperti ini. Nah, untuk mengganti fontnya, kalian bisa blok. Nah, lalu pilih di sini. Ada font berupa Arial, Super Black, dan segala macam. Nah, ini untuk membuat sebuah teks mudah sekali. Untuk pemberian warna, anak-anakku bisa menggunakan fitur sebelah kanan. Contohnya kian seperti ini, ya. Nah, kita lihat di sini sudah membuat sebuah teks. Nah, bagaimana cara untuk membuat sebuah garis pada sebuah atau line pada sebuah tulisan? Gampang sekali. Anak-anak klik aja objeknya, lalu pilih kemudian objek bagian bawah. Ada bentuk pensil, ya, kalian klik. Lalu pilih, contoh saya akan kasih 0,2 warnanya kuning. Ya, kalian bisa pilih milimeternya seperti apa. Ya, lalu pilih oke. Ini kalian bisa pilih, lalu pilih oke. Nah, maka kalau kalian lihat tulisan Facebook ini akan mempunyai gradasi warna kuning atau line warna kuning. Ya, seperti ini. Nah, untuk menggandakan sebuah teks atau sebuah objek, kalian bisa klik objeknya lalu kemudian Ctrl C dan Ctrl V seperti ini. Ya, saya ulang, Ctrl C dan Ctrl V, maka objeknya akan digandakan menjadi 2. Atau kalian bisa menggunakan Ctrl D duplikat. Nah, Ctrl D duplikat di sini ini sama seperti dengan Ctrl C Ctrl F, yaitu untuk memperganda sebuah objek. Oke. Selanjutnya kita masuk dalam membuat objek yang lain. Contoh seperti ini. Objek yang lain saya akan taruh di tengah, ya, dan akan saya potong. Saya akan gandakan dulu. Saya akan gandakan, kemudian kalian bisa blok. Nah, untuk membuat objek yang lain, kalian bisa memblok objeknya 2. Kalian diblok. Kemudian kalian bisa pertama pilih wheel. Nah, kalau wheel itu menggabungkan. Contoh seperti ini. Kalau objeknya saya taruh di pinggir, ya, kalian klik wheel. Nah, maka objeknya akan
berubah menjadi satu kesatuan objek seperti ini. Nah, ini well. Kemudian ketika sudah well, kita bisa menggunakan satu lagi, yaitu kita blok lagi trim. Nah, kalau trim maka objeknya akan terpotong. Ya, kalau trim objeknya akan terpotong. Nah, kemudian kita menggunakan objek lagi, yaitu interset. Nah, jika kita menggunakan interset, maka objek persinggungan dari dua buah objek akan menghasilkan objek yang lain. Ini namanya interset. Ya, saya ulang. Nah, seperti ini, kalian blok, kita pakai interset. Nah, hasil persinggungan dua buah objek ketika interset itu akan terpotong. Hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian kita bisa menggunakan yang namanya objek selanjutnya, yaitu simplify. Nah, jika kita menggunakan simplify, maka objeknya akan terpotong seperti ini. Ini menggunakan simplify. Saya ulang ya, yang pertama itu adalah menggunakan objek. Yang pertama yang sebelah kiri itu adalah objek ini, yaitu weld, menggabungkan. Kemudian nomor 2 yaitu trim, ya, yaitu memotong dua buah objek seperti ini. Ya. Kemudian simplify, ini simplify. Ya. Kemudian kita pakai front minus back. Udah kelihatan kalau front berarti artinya belakang minus back. Nah, seperti ini kita akan potong front minus back. Nah, maka objeknya akan terpotong seperti ini. Ini adalah front minus back. Ya, saya akan ini dulu. Nah, front minus back kita akan lihat. Nah, kita blok front minus back. Nah, hasil dari front minus back seperti ini. Selanjutnya kita bisa menggunakan yang namanya selain front minus back, kita blok lagi. Kita bisa menggunakan back minus front. Nah, ini juga terpotong. Ya. Kemudian kita bisa menggunakan grid boundary. Nah, kalau grid boundary, nah objeknya sama, yaitu menggabungkan dua buah objek. Grid boundary sama dengan well. Ya. Nah, dalam tutorial ini kalian bisa membuat logo dengan menggunakan teks atau menggunakan shape yang sudah saya ajarkan. Contoh, saya akan menggunakan sebuah logo yaitu membuat logo, contohnya adalah toko kayu atau toko kayu atau toko kayu atau toko lemari. Ya, saya akan menggunakan objek ini. Nah, gampang sekali untuk membuat logo yang simple saja. Ctrl D, ya, kita bisa gandakan. Kemudian untuk rotate atau rotasi, kalian klik objeknya lalu pilih ini. Nah, ini bisa diganti. Contoh 45 derajat. Nah, seperti ini akan berputar. Nah, karena saya akan menggunakan objek ini saya balik, berarti ini harus saya kurangi minus 90. Nah, ini tinggal dibalik-balik. Oke, sorry, ini saya akan membuat logo perusahaan apa namanya? Perusahaan otomotif atau ekspedisi. Ini logo saya. Simple saja. Saya akan buat logo simple. Nah,
Nah, contohnya yaitu tulisannya pras ekspedisi. Saya akan tulisin namanya pras. Nah, untuk menekuk objek kalian bisa menggunakan ini namanya adalah shape. Kalian klik objeknya. Nah, ini bisa kalian ubah seperti ini objeknya. Ya, sudah. Saya akan kasih logo namanya pras ekspedisi. Bikin simbol-simbol 2 dimensi, kemudian jadi. Ya, ini adalah ekspektasi dari huruf P, lalu pras ekspedisi. Ya, untuk menyimpan kalian bisa menggunakan file, kemudian save as, lalu pilih namanya filenya adalah CDR. CDR boleh, ini file Corel, atau kalian bisa menggunakan file export, lalu kemudian pilih yang EPS yang saya terima. Ya, kenapa EPS? Karena EPS itu akan bisa dibuka di semua tipe aplikasi berbasis vektor. Jelas ya? Oke. Nah, selamat berkarya untuk membuat sebuah logo menggunakan teks dan shape. Batas pengumpulannya yaitu 2 minggu. Nah, bikin yang sederhana mungkin. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa WA ke saya, nanti kita bisa meeting untuk mengajari kalian secara langsung. Ya. Sekian pertemuan dari saya, terima kasih.